juga kota asal. Boleh langsung di chat box. Sambil menunggu teman-teman untuk absen dulu di kolom chat, hari ini webinarnya sebenarnya datang dari permasalahan bahwa banyak banget teman-teman yang kepo sama kegiatan Student Exchange ini dan nanyain ke Bu Shirley, Bu, gimana sih Student Exchange? Bu, minta dong info tentang Student Exchange. Makanya akhirnya Bu Shirley pun membuka forum ini supaya kita bisa diskusi lebih intens lagi. Dan harapannya semoga webinar ini bisa memberikan gambaran mengenai hal apa aja yang harus teman-teman persiapkan dan nantinya bisa kita kupas tuntas pokoknya melalui kedua narasumber kita. Ini boleh dong teman-teman absen dulu atau on cam dulu biar kelihatan muka-muka cantik dan juga muka-muka gantengnya nih. Nah, ini udah ada Hosea ya yang mulai senyum-senyum. Ini kayaknya artis TikTok kita ya. Ya, walaupun sekarang secara virtual gitu kan, semoga kita masih bisa tetap berhubungan, tetap memperoleh informasi dan juga hal-hal lainnya sehingga kita tuh nggak cuman apa ya di rumah aja gitu nonton drama Korea aja gitu ya. Nah, untuk teman-teman semua, boleh dong ya sekali lagi absen di kolom chat, teman-teman asalnya dari mana aja nih. Misalnya namanya Vena dari Prodi Ilmu Komunikasi, asalnya dari Solo. Nah, boleh banget tulis di kolom chat dulu, supaya kita bisa kenal-kenalan dulu lebih intim. Oke, teman-teman, karena mengingat juga waktu kita terbatas sore hari ini ya, sampai jam 5 sore aja, lebih baik kita mendengarkan dulu kata sambutan dari Pak Bambang FX Kusumo Prihandono selaku Dekan Visip UAJ untuk menyampaikan satu patah dua kata sebelum kita nanti masuk ke sesi diskusi. Baik, terima kasih Tirta, terima kasih Mas Ardi ini yang menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman ya pada kita, dan juga terima kasih pada teman-teman semua yang punya semangat, punya antusiasme untuk mengikuti atau paling tidak mencari informasi tentang student exchange. Saya pikir acara-acara atau informasi seperti ini sangat penting, dan ke depan kalau kita lihat student exchange dan juga itu akan menjadi semakin menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan kita. Dan kenapa? Karena ya tuntutan dan juga mobilitas pengalaman, pertukaran kebudayaan itu menjadi suatu prasyarat yang tak terelakkan di dalam dunia global gitu ya. Dan menjadi migran, menjadi explorer, menjadi apa ya, yang selalu bergerak itu yang menyebabkan kita semua itu terus-menerus untuk belajar sesuatu yang baru. Dan ini artinya kita memang mau mengembangkan kecerdasan-kecerdasan apa yang kita sebut misalnya komunikasi interkultural ya. Dan saya yakin ya dengan semakin banyaknya teman-teman kita dari FISIP UAJ yang melakukan pertukaran, melakukan eksplorasi ke berbagai kebudayaan, itu akan mengayakan kita sebagai pribadi maupun sebagai komunitas. Jadi saya pikir ke depan kita memang harus mengembangkan semangat berlebih lagi untuk mau menjadi seorang explorer, seorang yang pergi untuk membangun komunikasi interkultural, gitu ya.
Itu saja, selamat diskusinya. Terima kasih Birta. Saya nggak akan panjang karena waktunya pendek kan. Nanti kalau saya panjang-panjang nanti habis, nanti Mas Ardi nggak bisa cerita ya. Baik, terima kasih. Selamat sore sekali lagi dan sukses selalu. Ya. Terima kasih Pak Bambang selaku Dekan Visip UAJ. Nah, sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Bambang bahwa diharapkan teman-teman semua yang hadir di sini tuh bisa mengembangkan semangat untuk menjadi seorang explorer kayak Dora gitu ya. Jadi tuh mau untuk mencoba hal-hal baru dan harapannya semoga nanti banyak mahasiswa Visip yang membawa nama Visip ke kancah internasional. Amin. Nah, sebelum masuk ke sesi untuk diskusi dengan narasumber kita yang hebat ya, ini udah ada nih absen nih. Ada Vena dari Solo, ini tadi yang aku ceritain ya. Halo Vena, boleh dong on mic dan juga on cam dulu. Kita mau tanya-tanya sedikit dulu nih. Halo. Vena, mau nanya dong, alasan kamu ikut webinar ini tuh apa sih? Soalnya aku tertarik sih Virgi untuk student exchange gitu. Itu sih sebenarnya. Kamu ada harapan? Ya? Harapannya ketika kamu selesai mengikuti webinar ini tuh apa? Karena dengar-dengar kan kamu juga nanti akan menjalani student exchange kan? Iya, ya semoga lancar ya Virgi, doain ya yang itu. Iya, harapannya sih aku bisa dapat info yang dari kampus ya. Soalnya kan yang aku dapetin kemarin tuh bukan yang full. Jadi kalau yang dari kampus kan bisa dapat subsidi juga dari kampus tentunya kalau untuk exchange nantinya. Itu sih Virgi. Oke, terima kasih Vena. Dan pasti semua teman-teman di sini ya yang mungkin lagi off mic dan juga on kameranya tuh pengen banget suatu hari bisa student exchange ke negara apa gitu. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas pokoknya sama kedua narasumber kita sehingga mimpi teman-teman untuk bisa merasakan kuliah di luar negeri itu bisa tercapai semuanya. Nah, ini pada teman-teman semua pasti udah kayak, ih, kenapa sih ngomong terus? Ayo dong ke sesi diskusinya, gitu kan? Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada beberapa rules yang harus teman-teman perhatikan dulu. Yang pertama, webinar ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama dan kedua adalah paparan materi dari kedua narasumber kita, dan di sesi ketiga akan ada diskusi dan juga tanya-jawab nanti dengan teman-teman semua. Yang kedua, peserta diharapkan untuk on cam dan juga mematikan mic ketika sesi webinar sehingga suasana bisa berlangsung kondusif. Jangan tuh nanti ada yang makan lagi on mic gitu kan, jadi kan kesannya kayak ASMR gitu kan. Dan yang ketiga, peserta yang ingin bertanya bisa mengumpulkan pertanyaannya di chat box atau raise hand nanti. Jadi peserta yang terpilih nanti baru bisa on mic dan melakukan diskusi dengan narasumber. Dan yang paling penting nih, akan ada hadiah untuk 5 orang dengan pertanyaan terbaik. Wih, asik nih dapat hadiah ya. Ya udah yuk, tanpa basa-basi lagi, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama. Narasumber yang pertama merupakan alumni FISIP UAJY yang sudah mengikuti berbagai kegiatan internasional. Saat ini, Kak Hartono Wira Ardilase bekerja sebagai multi-platform reporter di Metro TV. Semasa perkuliahannya di FISIP UAJ, tepatnya pada tahun 2017, ia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti student exchange di La Salle University of Dasmariñas, Filipina. Selain itu, Kak Ardi pernah terpilih sebagai Indonesia Ambassador of Global Heroes to Nepal, Indonesian Ambassador Top 1 at Friendship from Indonesia Program to Guangzhou, China, Indonesia Representative to International Student Week in Ilmenau, Germany, dan masih banyak lagi pengalaman dari Kak Ardi di kegiatan internasional yang harapannya bisa menjadi acuan untuk teman-teman yang ingin mengikuti student exchange. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dengan tepuk tangan virtual Kak Ardilase. Oke, sebelumnya terima kasih ya waktu yang telah diberikan, bisa sharing ke adik-adik semua, adik-adik ya ini. Mbak Shirley, selamat sore. Selamat sore Arfi, thank you. Iya, Mbak Berta Virginia, selamat sore. Ini layarnya, ini PPT-nya bisa di-share nggak? Bisa ya? Bisa Kak, coba di-share. Sebentar ya.
Oke, bisa ya? Iya, jadi pada kesempatan hari ini saya mau sharing tentang lebih cerita sih bagaimana pengalaman saya melakukan pertukaran pelajar yaitu pada tahun 2017 ya. Jadi pada saat itu dari angkatan 2015 saya perkenalan dulu. Saya Hartono Wira Ardi Kusuma Jala. Saya angkatan 2015, lulusan tahun 2019. Di tahun 2017 saya mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar yaitu di De La Salle University of Dasmariñas di Filipina. Jadi De La Salle University of Dasmariñas itu berada kurang lebih 2 jam dari pusat kota yaitu di Manila. Nah, pada saat itu ketika pertukaran pelajar kami ada berempat, namun di sini ada bertiga karena ada satu orang lagi namanya Kak Matilda dari prodi sosiologi, dia memang datangnya terlambat dan cuma melakukan skripsi aja di De La Salle University Dasmariñas. Jadi di situ ada saya yang di tengah, ada Grace dan ada Aryani. Jadi Grace dan Aryani dari program sosiologi dan saya satu-satunya dari program ilmu komunikasi pada saat itu. Mungkin kita pertama bahas apa sih itu exchange program. Nah, exchange program itu seperti kita ketahui ya pertukaran pelajar. Jadi ini bisa karena ada kerjasama antara kampus. Seperti kita ketahui kalau di De La Salle University Dasmariñas itu bekerjasama dengan Atmajaya, di mana banyak sekali kegiatan-kegiatan internasional yang dilakukan antara kedua kampus. Biasanya ada dari mahasiswa di LSUD juga yang ke Atmajaya. Begitu juga dari Atmajaya ada yang ke LSUD. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan internasional yang dilakukan antara kampus. Namun bukan hanya itu saja, jadi kegiatan exchange program ini juga banyak yang dilakukan oleh pihak ketiga, baik itu dari lembaga-lembaga tertentu, baik itu dari pemerintahan yang menyediakan kegiatan pertukaran pelajar ini. Jadi pertukaran pelajar ini juga waktunya berbeda-beda. Nah, pada zaman saya itu, saya mendapat kesempatan pertukaran pelajar itu 1 semester. Nah, kalau ini tergantung dari programnya ya, pertukaran pelajar ini bisa berbeda-beda durasi waktunya, ada yang dari 2 bulan sampai 1 tahun, jadi tergantung dari program masing-masing. Nah, mungkin teman-teman semua bertanya, kenapa Philippines? Jujur pada saat 2017, di situ kemarin itu ada 3 pilihan universitas yang menawarkan, dari Atmajaya sendiri ya, dari Atmajaya menawarkan pertukaran pelajar, salah satunya The Lily, yaitu di Eropa ya. Kalau satu lagi saya lupa. Nah, jadi pada saat itu sebagai first timer kan yang baru pertama kali mau keluar negeri. Dan saya sebelum masuk ke Universitas Atmajaya, saya itu memang punya keinginan untuk melakukan kegiatan di luar negeri. Jujur saja dulu saya ikut mencoba seleksi PSM karena dari PSM itu kan biasanya ada kegiatan-kegiatan perlombaan ke luar negeri, tapi saya nggak lolos. Akhirnya saya berpikir, mending saya fokus belajar aja, mungkin nanti bisa dapat pertukaran pelajar. Nah, akhirnya adalah beberapa program pertukaran pelajar yang ditawarkan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yang pertama di Eropa. Nah, ketika saya menanyakan kepada orang tua saya saat itu, memang lagi krisis saat itu ya, Pak, saya ingin pertukaran pelajar nih Pak, saya pengen ke Eropa. Nah, untungnya dari Universitas Atmajaya Yogyakarta itu menyediakan list biaya. Jadi kita sebagai mahasiswa yang ingin bertukar pelajar, jadi tahu berapa nih nanti dana yang harus kita keluarkan untuk pertukaran pelajar ini. Akhirnya memang kalau di Eropa sih mahal ya tentunya, dan memang lagi keadaan keuangan keluarga saya saat itu memang tidak mendukung. Akhirnya saya skip dulu untuk program pertukaran pelajar ke Eropa itu. Tidak lama setelahnya, sekitar 2 bulan, ada penawaran pertukaran pelajar di Filipina. Akhirnya saya mencoba menanyakan kepada orang tua saya lagi, Pak, saya mau pertukaran pelajar nih Pak, ada lagi nih yang ke Filipina. Nah, pada saat itu memang dikasih estimate biaya ke sana, yaitu di Filipina memang hampir sama ya dengan di Indonesia. Tapi Indonesianya bagian Jakarta, karena kita sekali makan bisa 100 peso, istilahnya 25.000 sekali makan. Terus biaya tiket ke sana juga nggak terlalu mahal. Terus akhirnya orang tua saya bilang, Papa bilang, ya udah nanti uangnya kita cari.
Akhirnya pertukaran pelajar. Nah, kenapa di Filipina? Yang pertama karena biaya tadi. Ini hampir sama dengan biaya kehidupan di Jakarta tentunya kalau di Filipina. Lalu kenapa Filipina? Yang kedua karena ini saya sebagai first timer yang baru pertama kali keluar dari Indonesia. Untuk ke Filipina itu istilahnya dekat lah ya, dekat dengan Manado. Jadi bisa dibilang nggak terlalu jauh istilahnya. Lalu culture di sana juga banyak yang sama dengan culture orang-orang Indonesia, yang berarti mudah untuk berbaur di sana, tidak terjadi culture shock. Tapi masih banyak juga kebudayaan-kebudayaan di sana yang berbeda, yang nanti tentunya menjadi bahan saya untuk belajar tentang kebudayaan-kebudayaan di Filipina. Nah, yang pertanyaan kedua, mungkin teman-teman tanya, kenapa De La Salle University of Dasmariñas? Seperti saya katakan tadi, De La Salle University of Dasmariñas ini, memang di Filipina ada banyak sekali universitas yang namanya De La Salle, seperti De La Salle Manila, De La Salle Dasmariñas yang berada di satu provinsi namanya Cavite. Nah, karena universitas kita menawarkan De La Salle University of Dasmariñas, ya berarti saya harus apply di situ dong. Dan apa yang membuat saya memilih De La Salle University of Dasmariñas? Yang pertama kurikulumnya itu hampir sama dengan kurikulum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya jurusan ilmu komunikasi, dulu fokusnya ke jurnalistik. Sekarang nggak ada jurnalistik. Nah, saya memilih De La Salle University of Dasmariñas karena kurikulumnya sama. Jadi sebelum melakukan pertukaran pelajar, saya dulu mencari semua terkait dengan universitas tersebut, bagaimana akses ke universitasnya, terkait dengan kurikulumnya, berapa biaya yang dikeluarkan, karena semua itu harus dengan pertimbangan. Dan saya tipikal orang yang sebelum melakukan, saya merangkai atau memplanning dulu semua apa yang akan saya lakukan. Dan karena kurikulumnya hampir sama, saya juga tidak mau merelakan kegiatan waktu kuliah saya di Atmajaya, karena memang ada beberapa kasus nih anak-anak yang pertukaran pelajar gara-gara pertukaran pelajar dan tidak di planning dari awal, akhirnya di universitas asal atau di Atmajaya jadi lama karena banyak subjek-subjek yang ketinggalan. Tapi saya dengan adanya pertukaran pelajar ini, saya juga nggak mau subjek-subjek saya di Universitas Atmajaya ketinggalan, sehingga dari awal saya masuk kuliah, saya memang sudah menargetkan saya harus lulus 4 tahun. Karena memang itu sangat diperhatikan juga ya, kelulusan itu di dunia kerja nantinya. Nanti kita akan bahas di akhir. Nah, kurikulum di sana, seperti saya katakan tadi, itu ada beberapa yang bisa di-convert ke kurikulum di Universitas Atmajaya, seperti Broadcasting Principle and Practice. Itu saya bisa convert ke mata kuliah dunia penyiaran, saya lupa nama itunya, manajemen dunia penyiaran mungkin. Lalu ada investigative journalism, itu kita punya subjek itu juga. Online journalism itu bisa kita punya subjek itu juga. News and feature writing itu bisa penulisan naskah feature, itu kita punya di Atmajaya. Public speaking and leadership, kita punya public speaking di jurusan ilmu komunikasi Universitas Atmajaya. Jadi apa yang saya ambil di De La Salle University of Dasmariñas itu semua bisa di-convert di Atmajaya. Nah, saya sudah planning, oke, nanti saya harus lulus 4 tahun, biar setelah lulus saya sudah punya pengalaman, lalu bisa langsung kerja. Nah, saya berusaha untuk mengambil subjek yang sebanyak-banyaknya, artinya SKS lah kalau di Atmajaya. Jadi, saya dulu nekatan, saya ngambil langsung 24 SKS, dan itu tanpa sepengetahuan Pak Pupung. Dan memang sih susah, tapi ya udah, nanti paling kalau gagal kita ngulang lagi, nanti cari cara lagi gimana ngulangnya di Atmajaya, tapi dengan waktu 4 tahun ini, karena harus 4 tahun lulus, ini udah target saya. Akhirnya saya ngambil 24 subjek di Filipina. Yang lain paling ngambil 9 SKS atau 12 SKS, tapi saya ngambil 24 SKS. Dan saya ngambil yang memang menurut saya related sama apa target saya nanti ketika sudah lulus, saya mau kerja sebagai ini. Which is sekarang saya kerja sebagai reporter
dan saya ngambil memang jurusan-jurusan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang reporter ya tentunya, karena jurusan-jurusan yang saya ambil di De La Salle University of Das Marinas ini membantu untuk nanti bisa dijelaskan nih ke HRD, saya punya pengalaman ini nih, saya ngambil public speaking and leadership di Filipina ketika pertukaran pelajar. Nah, nanti ini salah satu keuntungan kenapa kita harus bertukar pelajar. Lalu, seperti saya jelaskan tadi, di Universitas De La Salle University of Das Marinas itu aksesnya mudah, dari Manila cuma 2 jam. Itu kita naik jeepney cuma bayar 20 peso, itu cuma 5.000, kita sudah bisa sampai ke universitas setepat di pintu universitasnya. Universitasnya juga luas dan semua perlengkapan ada di sana, dari alat-alat gymnasium ada di sana, kolam renang, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan mahasiswa yang memang bisa kita ikuti karena dari DLSUD-nya itu menyediakan semua aktivitas itu atau membuka kepada mahasiswa asing untuk mengikuti aktivitas yang diinginkan di situ. Lalu untuk universitasnya sendiri memang tadi seperti saya katakan, Universitas Das Marinas, Universitas De La Salle University of Das Marinas ini termasuk salah satu universitas terbaik di Filipina dan paling mahal di Filipina. Untuk 24 subjek saja atau 24 SKS itu biayanya mencapai 52.534 peso, which is itu 15 juta. Nah, keuntungan saya sebagai mahasiswa pertukaran pelajar dan karena adanya kerjasama antar kampus, jadi saya cuma bayar uang kuliah, uang SKS di Universitas Atmajaya Yogyakarta sesuai dengan mata kuliah yang saya ambil di Filipina dengan harga yang biaya SPP di Atmajaya. Jadi bagaimana kita belajar secara internasional tapi bayarnya tetap lokal gitu loh istilahnya. Nah, tadi seperti saya katakan banyak subjek-subjek yang bisa di-convert. Ini salah satu hal untuk membuat kita nanti istilahnya bagaimana planning kita belajar, tapi walaupun kita exchange program, kuliah kita di Jogja juga tetap berjalan tepat waktu dan tidak terhambat. Dan jujur aja memang 24 SKS ini yang saya alami, saya mengalami banyak sekali kesulitan, terutama di investigative journalism. Karena apa? Nanti kita bahas di kebudayaan juga ya mungkin. Karena dengan belajar investigasi jurnalisme itu saya harus belajar tentang sejarahnya Filipina, terkait dengan korupsi-korupsi di Filipina, bagaimana menginvestigasi itu tentang presiden di sana, pemerintah di sana, dan itu mumet. Dan akhirnya saya memang fail di investigative journalism dan akhirnya ngulang di Atmajaya ngambil mata kuliah lain. Nah, apa sih syarat-syarat untuk pertukaran pelajar? Mungkin nanti untuk syarat-syarat ini Mbak Shirley mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut ya, karena yang membantu anak-anak pertukaran pelajar kan Mbak Shirley. Tapi saya mau menjelaskan atau menceritakan terkait dengan pengalaman saya ketika pertukaran pelajar, apa saja sih yang harus dilengkapi gitu loh. Yang pertama nilai akademik. Nah, nilai akademik ini biasanya kalau ada pertukaran pelajar dari universitas bilang minimal IPK, berarti ada batas nilai akademik yang harus dipenuhi dulu baru bisa mengikuti program pertukaran pelajar ini. Lalu ada juga beberapa program yang memang mempunyai prestasi di bidang tertentu, seperti mungkin dia hebat pintar main bulu tangkis nih, jadi ada program pertukaran pelajar beasiswa untuk orang-orang yang memang atlet atau apa. Yang kedua, bahasa asing. Nah, beruntungnya saya sebagai first timer ketika saat itu, tes bahasa asing yang dilakukan hanya wawancara saja dengan Pak Pupung. Dan itu tentunya istilahnya mudah lah, tidak ada pemeriksaan TOEFL atau IELTS. Jadi untuk melakukan kegiatan, untuk mengikuti program pertukaran pelajar di Filipina ini termasuk yang mudah karena tidak ada persyaratan itu. Akhirnya dengan tes bahasa asing, dengan wawancara, saya sudah bisa mengikuti program pertukaran di De La Salle University of Das Marinas. Namun ini tergantung programnya lagi, karena ada beberapa program yang mewajibkan calon mahasiswa pertukaran pelajar ini harus bisa bahasa asing, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa ibu dari suatu negara tersebut. Nah, apa yang membuat saya suka di Filipina lagi kayak ini? Karena di Filipina ini dia bahasanya kan Tagalog, tapi mereka bisa bahasa Inggris. Jadi sambil saya belajar bahasa Tagalog,
kan bahasa Inggris bisa dipelajari dari mana aja ya, banyak media sekarang, tapi Tagalog ini satu kesempatan yang memang tidak bisa dibeli untuk belajar bahasa Tagalog di sana sekaligus. Yang kedua, finansial. Ini juga yang harus diperhatikan. Saya beberapa kali diskusi kepada orang tua saya, memang saat itu karena ada banyak sekali program pertukaran pelajar, namun memang kalau di Eropa cenderung biayanya mahal ya, tapi kalau di Asia masih bisa dijangkau. Dan memang untuk finansial ini, kemarin kami juga dari anak-anak pertukaran pelajar yang ke De La Salle mendapatkan subsidi dari kampus. Ini tentunya sangat mendukung, setidaknya bisa beli tiket pergi ke sana. Yang ketiga, kesehatan. Pastikan kesehatan dan asuransi. Karena kemarin memang saya ketika di Filipina sempat sakit dan itu semua di reimburse sama asuransi. Dan memang kalau mengajukan visa nantinya di Filipina kan 6 bulan itu harus udah pakai visa karena batas minimalnya itu 1 bulan kalau di ASEAN. Nah, jadi kalau 6 bulan itu harus pakai visa pelajar dan itu harus menunjukkan surat surat atau visa. Kita harus memiliki visa kesehatan. Nah, seleksi tadi seperti saya katakan, ada beberapa universitas yang melakukan seleksi untuk anak-anak yang akan melakukan pertukaran pelajar ini. Jadi seleksinya juga berbeda-beda, seperti nilai akademik dilihat, bahasa asing, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kita tidak tahu negara orang itu seperti apa, culture-nya seperti apa, jarak dari bandara ke universitasnya sejauh apa. Jadi kita harus benar-benar mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang profil universitasnya, bagaimana mengurus visanya, berkas-berkas apa yang harus dilengkapi. Karena seperti kami kemarin tuh pertukaran pelajar di Filipina, itu visanya cuma 3 bulan. Nah, jadi diperpanjangnya itu di sana. Jadi kita harus cari informasi lagi nih, berkas-berkas apa saja yang harus saya bawa ke Filipina untuk nanti memperpanjang visa. Apalagi nanti kalau ketika seperti tahun ini kalau nggak salah adik kelas Vincent kan pertukaran pelajar di sana, terus ada pandemi, ya otomatis dia harus tinggal di Filipina ditambah nih jangka waktunya. Nah, bagaimana dia harus melengkapi surat-suratnya untuk memperpanjang visanya itu karena kalau dikirim dari Indonesia pasti bakalan ribet. Nah, ini mungkin yang banyak yang ditanya teman-teman, apa sih keuntungan exchange program sehingga saya perlu nggak exchange program? Yang pertama saya katakan belajar kebudayaan. Belajar kebudayaan ini memang benar, budaya Indonesia sama budaya negara-negara lain sangat beda. Apalagi Filipina, jika dikaitkan dengan dunia akademik, saya sebagai mahasiswa, saya ngambil jurusan broadcast journalism, fakultasnya broadcast and journalism di sana. Nah, which is itu banyak pelajaran-pelajaran tentang media, broadcasting, dan lain-lain. Nah, saya belajar banyak. Kalau kita mengkaitkan tentang kebudayaan, banyak sekali kebudayaan yang memang baru nih di saya. Contohnya nih, kode etik jurnalistik di Indonesia itu ternyata berbeda dengan kode etik di Filipina. Peraturan media penyiaran di Indonesia berbeda sama peraturan media penyiaran di Filipina. Di mana kalau di Filipina itu ciuman bibir sama bibir aja bisa disiarin di TV, tapi di Indonesia itu tidak boleh. Nah, ini menjadi suatu hal yang baru saya tahu dan bisa menjadi pengetahuan saya. Dan ketika balik ke Indonesia, melanjutkan studi lagi nih di Atmajaya, itu bisa menjadi bahan diskusi di kelas karena kita sudah tahu nih kebudayaan di negara ini, terus kita bisa membandingkan di Indonesia. Jadi apa yang salah, apa yang harus dievaluasi. Jadi itu bisa menjadi bahan diskusi di kelas. Lalu belajar bahasa, seperti saya katakan tadi, belajar bahasa apalagi negara-negara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, kita bisa belajar banyak bahasa. Seperti di Filipina, saya bisa belajar 1 semester itu saya bisa belajar banyak sekali bahasa Tagalog, kosakata bahasa Tagalog, sehingga ketika sudah ketemu, oh ternyata dia bisa bicara. Ketika suatu saat ketemu sama orang Filipina, terus dia ngobrol bahasa Filipina, terus wah dari Filipina ya, terus ngobrol bahasa Filipina kan seru. Terus yang paling terpenting yaitu relasi. Relasi ini sih menurut saya yang paling terpenting dari semuanya. Ketika kita belajar di sana, kita akan tentunya bertemu dengan orang-orang baru, dosen-dosen baru, ibu kos baru. Nah, relasi ini yang paling penting. Ketika saya pulang ke Indonesia, banyak orang-orang sana masih keep kontak dengan saya. Contohnya dosen di sana, salah satu yang saya kenal Mam Panji. Mam Panji tanyain terus, kapan nih balik ke Filipina, nanti kita jalan-jalan. Nah, ini kan dari hasil relasi yang dibangun selama berada di Filipina.
Nah, tentunya juga di sana kita mendapat keluarga baru. Nah, seperti ibu kos itu menjadi orang tua baru kita. Ibu kos saya juga di Filipina sering ngechat saya melalui Facebook, nanyain kapan balik ke Filipina, nanti tinggal di kos saya saja gitu-gitu. Jadi nanti ketika kita sudah ke sana, jadi udah banyak nih orang yang kita kenal di sana yang mau menemani kita. Terus ketika ada kegiatan-kegiatan, kita bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan internasional itu. Terus keuntungan exchange program berikutnya adalah, nah ini prinsip saya nih, sekali kamu keluar negeri, dalam tanda kutip bukan jalan-jalan, kamu akan keluar negeri terus, sesuai pengalaman saya ya. Ketika saya keluar negeri atau exchange program ke Filipina, itu first timer ya, saya ke sana, terus ada banyak sekali program-program, exchange program, program short time gitu, yang menawarkan seperti jadi volunteer, Global Heroes, ngajar di Nepal. Nah, ketika saya sudah belajar di Filipina dan mendapatkan kartu pelajar mahasiswa Filipina, otomatis itu secara tidak langsung kampus Atmajaya sudah menyerahkan saya ke kampus Filipina. Jadi ketika mendaftarkan diri ke program-program itu, saya bisa mengatakan saya dari Universitas De La Salle University of Dasmariñas, mahasiswa pertukaran pelajar. Itu tentunya akan menjadi nilai plus nanti ketika dilakukan seleksi untuk program-program berikutnya. Nah, jadi bola es itu istilahnya semakin berguling ke bawah, semakin besar. Nah, jadi program pertukaran pelajar ini juga begitu. Ketika kita sudah dapat kesempatan program pertukaran pelajar ini, nanti ke depannya bakalan banyak program-program yang akan mau menerima kita karena apa? Pengalaman kita itu sudah banyak di dalam bidang internasional gitu. Nah, ini juga bisa dijadikan alasan kepada orang tua, karena dulu orang tua saya juga nanya, kenapa kamu pertukaran pelajar? Untuk apa? Yang saya jawab apa? Dengan saya pertukaran pelajar ini, Pak, nanti saya bisa dapat banyak program-program beasiswa ke luar negeri, dan juga nanti dunia kerja akan mempertimbangkan saya untuk kerja. Yang sehingga papa saya bilang, ya udah, kalau biayanya segitu, kamu bolehlah nanti uangnya kita usahakan. Nah, jadi prinsip ke luar negeri dengan program-program tertentu ini ibaratnya bola es. Kita semakin lama semakin mengumpulkan. Jadi kita banyak kesempatan untuk bisa keluar negeri kembali. Nah, seperti dijelaskan tadi, ketika pertukaran pelajar, saya iseng ngikut kegiatan Global Heroes to Kathmandu, Nepal. Tadi udah dijelaskan sih, tadi banyak kegiatan-kegiatan internasional yang memang kegiatan ini dia menanyakan CV kita. Nah, ketika panitianya atau orang yang menseleksi melihat CV kita, nah di sana kan mereka melihat, wah ternyata anak ini sudah pertukaran pelajar ke Filipina, dan itu salah satu nilai plus untuk bisa terpilih menjadi kandidat dalam program itu. Sehingga seperti dilihat dari CV kita yang sudah mulai banyak, dan ini rata-rata programnya beasiswa semua, jadi kita bisa mengembangkan potensi-potensi kita untuk mengikuti program-program berikutnya. Nah, dengan syarat tadi katanya pertukaran pelajar itu seperti bola es, tapi kamu jangan mengkeep bola es itu karena nanti akan cair ketika kamu, artinya ketika ada yang menawarkan program-program berikutnya, saya sarankan daftar, karena ketika kita sudah pertukaran pelajar terus kembali ke Indonesia terus hanya belajar, terus ada program-program yang ditawarkan ke kita tapi kita tidak daftar, ya sama aja pertukaran pelajar kita sia-sia, cuma sekedar pertukaran pelajar saja. Jadi kita nggak bisa mengumpulkan banyak pengalaman-pengalaman berikutnya. Nah, ini program ke Nepal, ini cuma pamer aja sih. Nah, ini ISWI. Oh ya, saya sudah sempat magang juga di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Thailand 2 bulan. Nah, mungkin yang paling penting juga, yang paling banyak ditanya juga terkait ini. Setelah kita pertukaran pelajar dan mengumpulkan banyak pengalaman internasional, apa berikutnya? Mau S2 atau kerja? Jujur saja dengan pengalaman-pengalaman internasional yang saya dapat, mendapatkan S2 itu bukan hal yang sangat sulit menurut saya. Oke, mungkin TOEFL atau IELTS-mu kecil. Jadi, ya udah tinggal bilang, saya tinggal jual pengalaman saya aja nanti. Banyak universitas yang menawarkan S2 yang melihat pengalaman mahasiswanya ketika kuliah dulu. Sehingga untuk S2 itu kemarin ketika
lagi skripsi saya memang sudah apply beberapa S2 dan diterima. Terus saya koordinasi ke dosen pembimbing saya, Bu, ini seperti gimana Bu? Apakah saya kerja aja? Karena saya juga diterima di Metro TV atau S2. Akhirnya dosen pembimbing saya menyarankan kerja dulu aja, cari pengalaman. Dan memang benar, saya sudah sempat menanyakan beberapa HRD di Jakarta, mewawancarai. Memang benar di Indonesia itu perusahaan atau industri masih lebih melihat kepada pengalaman calon karyawannya, bukan ke tinggi jenjang pendidikannya. Karena apa yang dilihat ketika melamar kerja itu, seperti saya ketika melamar di Metro TV, yang ditanyakan pengalaman saya ketika kuliah. Kamu pernah magang di KBRI Thailand ya? Iya. Apa aja yang kamu lakukan di sana? Kamu pernah pertukaran belajar di Filipina? Iya. Kamu belajar apa di sana? Ditanyain. Public speaking-nya seperti apa? Ditanyain lagi, apa bedanya reporter-reporter di Indonesia cara berbicaranya dengan di sana? Nah, ini bisa menjadi nilai plus kita ketika kita melamar kerja di Indonesia. Dan juga contohnya di Metro TV ini. Memang jujur di Metro TV seleksinya susah. Hanya ada 7 orang yang diterima setiap angkatan. Dan pengalaman-pengalaman mereka, ada yang kuliah di Australia, ada yang kuliah di China. Jadi kita sebagai pelajar yang baru lulus, istilahnya kita bisa jual pengalaman kita tadi nih, apa yang telah kita pelajari selama kuliah, seperti itu. Nah, ini foto di De La Salle University. Luas, kampusnya sangat luas dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti. Nah, ini ketika kami biasanya kalau ada mahasiswa pertukaran pelajar di De La Salle University das Marinas, itu biasanya selalu kerjanya dilakukan secara berkelompok, pasti akan dikasih pendamping di dalam suatu kelas itu, jadi mudah. Ini ketika kita melakukan wawancara dengan pimpinan YouTube-nya Filipina. Ini senior-senior saya karena pengambilan kelas mata kuliah Investigative Journalism. Nah, di sana juga untuk program De La Salle University das Marinas ini, pertukaran pelajar di sini itu kita punya kesempatan untuk langsung menjadi student ambassador. Student ambassador itu apa? Kalau di Atmajaya udah ada ya sekarang program student ambassador. Jadi dia yang membantu menghandle mahasiswa-mahasiswa yang pertukaran pelajar ke Filipina, baik itu dari Korea, baik dari Cina, tapi dalam waktu yang mungkin 2 minggu atau 3 minggu di sana. Nah, ini dari mahasiswa dari Korea kalau tidak salah. Jepang, ini Jepang. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya sharing terkait dengan program pertukaran pelajar yang pernah saya lalui. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pertanyaan? Nanti untuk sesi pertanyaan akan ada di sesi ketiga ya, Kak? Nanti digabung aja ya? Ya, digabung aja. Oke, terima kasih banyak Kak Ardi. Ini seru banget ya tentang pengalaman Kak Ardi yang udah melalang buana sampai ke kancah internasional. Semoga teman-teman semua yang hadir di sini juga bisa mengikuti jejak Kak Ardi ya, supaya kita tuh bisa membawa nama UAJY ke kancah internasional. Nah, tadi juga mau sedikit bahas tentang Kak Ardi tuh sebenarnya juga punya masalah keuangan awalnya tentang untuk student exchange ini kan. Pada akhirnya juga bisa student exchange karena punya orang dalam lah istilahnya, ada kerjasama antara UAJY dan juga dengan kampus di La Salle ini. Nah, ngomongin soal kampus kerjasama nih, kita kan pasti juga kepo nih tentang apakah kampus juga mewadahi kita nih untuk melakukan pertukaran pelajar tersebut. Makanya hari ini ada pembicara kedua kita yang akan membahas dari sisi kampus. Beliau adalah Bu Shirley Hindranegoro. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni FISIP UAJY. Riwayat pendidikan menempuh S1 di UAJY pada tahun 2008 hingga 2013, dan S2 di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2013 sampai 2015 dengan fokus pada bidang ilmu komunikasi. Terhitung sejak Mei 2019, beliau menjabat sebagai Wadek 3, dan pada hari ini beliau akan membahas student exchange dalam kaitannya dengan administrasi di kampus hingga urgensi mengikuti student exchange. Mari kita sambut dengan tepuk tangan virtual Bu Shirley Hindranegoro. Ya, terima kasih Virgi. Ya, selamat sore teman-teman semuanya.
Kalau tadi Kak Ardi ya sudah sharing dari sisi pengalaman ya, pernah terlibat langsung di berbagai kegiatan internasional termasuk student exchange. Hari ini saya akan membahas gitu ya, kenapa sih teman-teman itu perlu gitu ya untuk mengikuti kegiatan ini dan hal-hal apa yang mungkin akan dipersiapkan. Nah, sebelumnya kemarin saya mengecek di bagian pendaftaran registrasi gitu ya. Ini memang beberapa ada teman-teman yang berasal dari fakultas lain gitu ya, dan saya mengapresiasi betul, terima kasih sudah bergabung di forum ini gitu ya. Nah, nanti untuk hal-hal yang sifatnya kaitannya dengan diskusi di fakultas masing-masing nanti akan disesuaikan ya, karena konteks di sini yang bisa saya ceritakan adalah yang terjadi di FISIP begitu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, mungkin bahasan saya agak lebih berat gitu ya ketimbang Kak Ardi yang tadi bisa sharing tentang pengalamannya. Nah, mungkin ini yang bisa kita mulai terlebih dahulu. Kenapa sih program Student Exchange? Saya perlu bercerita ketika tadi Virgi sudah menjelaskan bahwa saya itu dulu alumni gitu ya, tahun 2008 saya tercatat sebagai mahasiswa di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dulu ketika saya kuliah, program-program seperti ini tuh tidak banyak ditawarkan gitu ya, dan saya merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat gitu ya, teman-teman berada di generasi sekarang ini karena memang peluang-peluang ini sudah banyak dibuka gitu ya, termasuk mulai tahun 2020 ya, tahun lalu ada kebijakan dari kementerian kita gitu ya, yang memang dikeluarkan pada saat itu supaya teman-teman itu bisa punya pengalaman di luar kampus gitu ya, yang diformulasikan dalam kebijakan namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau biasa dikenal dengan MBKM. Nah, harapannya apa? Teman-teman punya pengalaman ya, tidak hanya menyelesaikan studi di universitas asal tetap gitu ya, tetapi teman-teman punya pengalaman gitu ya di luar kampus, sehingga ini nanti akan memperkaya teman-teman terutama dalam hal mempersiapkan diri di dunia kerja. Nah, kebijakan MBKM ini ternyata memang membawa manfaat juga gitu ya untuk teman-teman, sehingga teman-teman itu sebenarnya punya pengalaman untuk go gitu ya, tidak hanya go internasional tapi di berbagai macam skenario gitu ya, yang ternyata ketika teman-teman di sini kuliah di Universitas Atmajaya dengan range waktu dan juga range SKS yang ditawarkan dan perlu diselesaikan, ternyata jumlah SKS yang bisa diambil teman-teman itu pun juga bisa dilakukan di luar, tidak hanya di dalam kampus. Nah, sebenarnya beberapa program ini bisa teman-teman ikuti gitu ya, tetapi dalam konteks ini saya akan lebih fokus pada kegiatan student exchange. Sebenarnya kenapa sih student exchange? Jelas ini nanti akan memperkuat gitu ya relasi antara mitra-mitra kita, host university dan home university. Ini yang istilah yang perlu teman-teman ketahui gitu ya. Nanti mungkin pada saat teman-teman membuka website perguruan tinggi tujuan gitu ya, akan dikenal dengan nama host dan home industry. Ini apa? Ya, host industry adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan student exchange atau nanti bisa menjadi tujuan dari teman-teman mengikuti kegiatan student exchange. Sedangkan home university adalah perguruan tinggi asal mahasiswa. Dalam konteks ini tentu saja UAJY begitu ya. Kemudian ketika pertukaran mahasiswa ini dilakukan, jelas ini nanti akan membawa istilahnya branding gitu ya. Teman-teman itu punya semacam menjadi semacam membawa misi gitu ya, bahwa teman-teman akan juga mengenalkan Universitas Atmajaya ini ke kancah dunia dan juga mitra-mitra kita. Kemudian yang jelas nanti juga akan mendapatkan atmosfer akademik yang berbeda gitu ya, karena tadi Kak Ardi sudah bercerita gitu ya bahwa ketika mengambil mata kuliah dengan nama yang sama, misalnya jurnalisme investigasi, di FISIP itu ada, di Prodi Ilmu Komunikasi itu ada, ternyata di Delasal gitu ya, di LSUD ini ternyata punya cara yang berbeda ya, maka jelas ini nanti teman-teman akan mendapatkan exposure tentang akademik yang jelas ini akan berbeda.
Dan juga jelas ini menjadi alat untuk teman-teman untuk mengasah kemampuan berbahasa. Ya, secara spesifik teman-teman, ini yang perlu teman-teman ketahui gitu ya. Di awal tadi saya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu saja gitu ya, bagian dari kebijakan dari MPKM itu sendiri, yakni pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa gitu ya. Saya nggak akan membahas tentang proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, tapi nanti akan fokus pada kegiatan student exchange. Nah, sekarang ya, kalau ini dibandingkan dengan tahun 2017 ya Kak Ardi yang kemarin melakukan exchange, mungkin student exchange itu hanya bisa dilakukan di luar negeri, go internasional. Ya, karena memang istilah atau diksi yang dipakai ini, konteks student exchange memang dikenal sebagai alat untuk mengasah kemampuan teman-teman untuk berada di luar kampus, terutama merasakan atmosfer di luar negeri gitu ya. Tetapi di konteks yang sekarang, mulai dari tahun 2020 ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan MPKM ini, maka student exchange sudah bisa ditawarkan dengan ya melakukan kegiatan ini di dalam negeri. Ya, jadi kalau tadi Kak Ardi punya pengalaman go internasional, ya, jangan khawatir untuk teman-teman yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal bahasa, teman-teman bisa mengikuti student exchange ya di dalam negeri. Tujuannya mana? Nanti saya akan jelaskan. Ya. Kemudian ada dua metode ya pelaksanaan student exchange. Yang pertama adalah student exchange yang bisa dilaksanakan secara online, terutama dalam masa pandemi ini ya. Sebenarnya sih jarang kegiatan ini dilakukan secara online, tetapi memang karena ada pandemi COVID seperti ini, dan supaya kegiatan ini tetap bisa berjalan, maka perguruan tinggi itu menawarkan untuk menyelenggarakan student exchange dengan menggunakan sistem online. Ya, jadi kalau teman-teman di Atma Jaya ini kuliahnya online, sama. Saya bisa mengambil kuliah di misalnya Unika Sugio Pranoto gitu ya, tapi dengan cara online. Atau saya bisa juga kuliah di De La Salle tetapi dengan cara online. Ya. Atau yang umumnya ini bisa dilaksanakan dan ini biasanya yang dipilih oleh teman-teman gitu ya. Dilakukan secara offline ya atau luring di sana langsung. Bu, ngapain sih student exchange kok online, Bu? Saya tuh kepengennya juga offline gitu ya, karena kepengennya jalan-jalan. Tadi kan Kak Ardi punya foto-foto yang pamerkan gitu ya, berkunjung di YouTube, kemudian ikut kegiatan internasional yang diselenggarakan di De La Salle. Saya juga kepengen, Bu. Ya. Nah, sebenarnya ini berbagai macam alternatif yang teman-teman bisa ikuti gitu ya. Terutama kalau dari sisi biaya tadi teman-teman merasa kesulitan, maka sebenarnya online ini bisa menjadi alternatif yang lain juga begitu. Tapi jelas ini tidak banyak ya. Karena memang host university menghendaki student exchange dilakukan umumnya secara offline. Nah, ini yang biasanya menjadi pertanyaan, duitnya dari mana ya Bu? Ya, biayanya dari mana? Ada 3 kategori gitu ya. Yang pertama adalah fully funded ya. Jadi betul-betul dibiayai oleh penyelenggara. Ya, misalnya saya punya tujuan ke Delil, Prancis gitu ya. Coba Anda bisa nge-track dari website di perguruan tinggi tujuan gitu ya, apakah mereka memberikan pembiayaan full? Ya, artinya apa? Dari living cost dibiayai, kemudian tiket pesawat dibiayai dan sebagainya. Ya. Nah, Anda patut bersyukur ya untuk teman-teman yang berada di Prodi Ilmu Komunikasi karena sampai dengan tahun 2023 kita punya kerjasama dengan Universitas Ilmenau di Jerman, yang mana mereka menyediakan namanya beasiswa Erasmus Plus. Ya, jadi untuk teman-teman yang kepengen punya pengalaman belajar di luar negeri, terutama di Ilmenau, ya, teman-teman bisa memanfaatkan beasiswa ini. Tetapi memang satu, kuotanya sangat terbatas dan tidak setiap waktu dibuka. Jadi melihat situasi saat ini gitu ya, begitu. Itu untuk yang full funded. Kemudian ada yang parsial. Ya, jadi ada yang sebagian itu ditanggung oleh penyelenggara dan sebagian itu ditanggung juga oleh peserta atau Anda sebagai mahasiswa. Nah, contohnya apa? Ini saya beri contoh-contoh yang real gitu ya. Ini adalah Akuka ya. Ya, kalau teman-teman ada yang online sekarang pakai handphone atau pakai laptop bisa sambil buka websitenya Akuka silahkan.
Jadi AKUKA ini adalah asosiasi atau konsorsium di mana isinya adalah perguruan tinggi di dunia, ya, enggak sih Asia ya, enggak lebay saya, di Asia yang memang tergabung dalam asosiasi ini. Artinya apa? Kita punya kerjasama, ya. Sehingga kalau teman-teman nanti ingin mengikuti kegiatan student exchange, contoh misalnya saya diterima Bu di Handong Global University yang masuk dalam konsorsium AKUKA ini. Kemudian saya mengajukan beasiswa, ya. Mereka akan buka waktu tertentu biasanya di bulan April Mei gitu ya kalau untuk di semester genap ya berarti, tetapi nanti pelaksanaannya semester gasal, ya. Atau mereka akan membuka juga biasanya di bulan September atau Oktober, ya, untuk pelaksanaannya nanti di semester genap. Ya, ini grant yang teman-teman bisa manfaatkan, ya. Tapi sekali lagi ini tidak ditanggung semua oleh penyelenggara, tetapi sebagian ditanggung penyelenggara dan sebagian ditanggung juga oleh peserta. Kuotanya berapa? Biasanya kuotanya hanya 2 mahasiswa per institusi. Jadi nanti kalau dari Atma Jaya yang daftar itu ada 10, nanti akan ada seleksi secara internal. Siapa yang nanti akan diikutkan untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, apa yang ditanggung? Biasanya tiket pesawat dan juga living cost. Ya, ini ditanggung oleh beasiswa ini, tetapi untuk living cost-nya besarannya beda. Ya, jadi misalnya tadi Kak Ardi cerita ya, kalau di Filipina itu living cost-nya kurang lebih demikian. Nah, nanti kalau Anda ada yang exchange-nya di Korea itu nanti biayanya sudah beda lagi dan ini nanti akan dibiayai sesuai dengan skema dari AKUKA, ya. AKUKA Student Mobility Scheme, ya, SMS biasanya kalau teman-teman googling pasti akan menemukan itu. Kemudian ini yang ketiga yang biasanya teman-teman lakukan ya ketika sudah tidak ada grant yang bisa teman-teman ikuti, teman-teman bisa mengeluarkan biaya sendiri, ya. Jadi ya harus ngomong dulu nih ke orang tua. Tadi seperti yang Kak Ardi cerita, Mah, Pak, saya mau exchange nih ke De La Salle, kira-kira biayanya sekian, nanti silahkan didiskusikan. Dan kampus itu pasti memberikan subsidi. Ya, besarannya berapa? Biasanya maksimal besaran subsidi yang diberikan oleh kampus itu 5 juta. Jadi kalau teman-teman mau pakai ini untuk beli tiket pesawat atau membuat visa misalnya itu dipersilahkan. Ya, sepanjang dananya masih tersedia. Biasanya sih ada, ya. Nah, untuk teman-teman dari fakultas yang lain nanti silahkan bisa ditanyakan juga ke masing-masing Wadik 3. Tapi kalau di FISIP ya dan sepanjang yang saya ketahui biasanya dari masing-masing fakultas itu memberikan subsidi, ya. Kemudian apa syarat? Ini syarat umum ya. Syarat umum untuk exchange biasanya dilihat betul itu adalah IPK, ya, lebih dari 3. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa IPK saya ini sudah 3 gitu ya, terus di atas 3, ini lebih baik lagi. Berarti teman-teman punya peluang untuk mengikuti kegiatan ini. Dan yang paling penting ini juga adalah kemampuan berbahasa Inggris, ya. Di beberapa perguruan tinggi mitra atau host university itu biasanya mensyaratkan ada sertifikat dalam bahasa Inggris. Kalau di De La Salle di Filipina itu relatif lebih enak gitu ya, karena mereka tidak begitu kaku dengan hasil tes TOEFL atau tes bahasa Inggris. Tetapi di perguruan tinggi lain mereka menetapkan beberapa persyaratan skor. Ya, jadi berbagai macam gitu ya, misalkan TOEFL PBT-nya 80, ITP-nya 550 atau IELTS itu biasanya ada di poin 5 atau 6, ya. Dan sertifikat bahasa Inggris itu biasanya bisa dipakai untuk 2 tahun. Ya. Jadi saran saya kalau di sini ada teman-teman yang dari angkatan 2020, mungkin sekarang teman-teman belum bisa karena biasanya syarat untuk exchange secara umum itu adalah mahasiswa yang sudah berada di semester 4. Ya, ini minimalnya. Bu, berarti saya bisa tahun depan, iya. Maka saran saya, tadi kan Kak Ardi sudah bilang juga nih bahwa harus punya plan ya. Teman-teman bisa tes dulu nih, nyicil tes bahasa Inggris mulai dari sekarang. Karena tidak rugi ya menurut saya ya ketika teman-teman sudah tes bahasa Inggris, toh sertifikat bahasa Inggrisnya ini bisa dipakai kurang lebih 2 tahun. Ya, jadi tahun depan
ketika sudah mulai ada tawaran untuk melakukan exchange, teman-teman sudah punya syarat-syarat yang dibutuhkan. Pengalaman untuk teman-teman yang mungkin belum punya sertifikat bahasa Inggris, biasanya mereka terus nggak jadi exchange nih karena saya belum punya sertifikat bahasa Inggris. Atau ketika sudah kepengen banget ikut exchange, ternyata lembaga yang menyediakan tes bahasa Inggris ini belum membuka peluang untuk tes. Ya, mungkin teman-teman bertanya, Bu, ini sertifikat mana yang dipakai? Semuanya bisa dipakai sepanjang lembaganya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih begitu. Tapi apakah ini kaku begini, Bu, poinnya 80, 550? Jawabannya tergantung dari institusi penyelenggaranya. Ada yang TOEFL ITP-nya itu cuma 450, itu juga ada. Begitu. Kemudian benefitnya apa? Tadi Kak Ardi sudah bercerita banyak gitu ya. Networking itu jelas. Kemudian cultural experience. Jadi ketika teman-teman belajar di sana, merasakan atmosfer akademik yang berbeda, teman-teman juga bisa sambil belajar. Ya, tadi Kak Ardi ketemu dengan teman-teman dari Jepang misalnya, oh ternyata saya juga bisa berinteraksi nih, tahu tentang budaya Jepang. Atau teman-teman mungkin kepengennya jalan-jalan. Jalan-jalan itu menurut saya bonus ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau ikut exchange itu memang orientasinya betul-betul ingin belajar di sana. Terutama hal-hal yang sifatnya akademik. Supaya apa? Lulusnya bisa tepat waktu. Kemudian benefit yang keempat jelas ini portofolio gitu ya. Karena seperti yang tadi Kak Ardi bilang gitu ya, bahwa ketika melamar pekerjaan juga kadang hal-hal ini menjadi pertanyaan gitu ya, atau menjadi nilai plus. Tantangannya apa? Jelas cultural shock gitu ya. Mungkin ada culture yang berbeda antara saya di Indonesia ketika saya berada di Filipina itu sudah beda banget ya. Mungkin tadi pada saat liputan ya, dalam hal berita deh, di Filipina boleh nih orang ciuman itu menjadi satu berita, tapi di Indonesia sudah jadi bulan-bulanan ya, bahkan sudah dikecam. Ya. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah teman-teman harus bisa memprediksi. Ya, kenapa? Karena ada kemungkinan bahwa waktu studi teman-teman itu bisa jadi lebih panjang. Kalau Kak Ardi tadi menyampaikan, oke, di-plan dulu. Supaya apa? Supaya nggak molor. Ya, tetapi ketika kita tidak menghitung dengan tepat gitu ya, kemungkinan waktu studi teman-teman itu bisa diperpanjang. Kenapa? Karena harapannya ketika teman-teman mengikuti student exchange, ya, itu kan ada perbedaan kurikulum, ya. Saya sekarang ada di semester 5 nih, Bu. Saya bisa mengambil 24 SKS di prodi sosiologi misalnya. Kemudian mata kuliah yang ditawarkan di kurikulum saya yang harus saya ambil ini dan yang bisa saya lengkapi di mata kuliah pilihan begini. Ternyata ketika saya memutuskan misalnya untuk exchange ke Handong Global University di Korea gitu ya, saya lihat kurikulum yang ada di sana, ya, loh kok ternyata mata kuliah yang ditawarkan yang bisa saya ambil di sana itu cuma 3, ya. Jadi teman-teman punya dalam tanda kutip hutang gitu ya, yang harus disepakati, yang harus teman-teman selesaikan untuk bisa diakui telah menempuh studi di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Bisa jadi karena hanya ditawarkan di semester gasal misalnya, ya, teman-teman melakukan exchange di semester gasal, maka teman-teman harus mengganti mata kuliah yang belum diambil itu di semester tahun depan, bukan semester depan. Ini bisa jadi. Ya. Kalau saya dengan adanya pandemi Covid ini justru menjadi berkah. Kenapa kok bisa menjadi berkah ya? Bisa jadi loh teman-teman itu ngambil mata kuliah di Handong Global University dan itu dilakukan secara online, sisa SKS-nya bisa diambil di sini sekaligus. Tapi pada saat teman-teman exchange-nya secara offline di Handong Global, teman-teman nggak bisa ngambil mata kuliah di sini karena 2 institusi ini menjalankan perkuliahan secara offline. Ya, maka ada kemungkinan tadi waktu studinya bisa lebih panjang. Begitu. Kemudian bagaimana dengan tuition free? Tuition free itu biasanya biaya, ya. Tadi Kak Ardi sudah menghitung gitu ya. Kalau saya menjadi mahasiswa di De La Salle, 1 semester mata kuliah yang saya ambil itu biayanya 15 juta. Ya. Tetapi dengan adanya kerjasama, maka biaya SPP variabel ya dalam hal ini ya,
SPP variabel yang teman-teman bayarkan itu dibayarkan di UAJY. Ya, jadi kalau di Ilmenau tadi, di Delasal tadi 15 juta, di sini Anda menghitung ya, oh ternyata mata kuliah yang saya ambil di sana itu 15 SKS. Tinggal dikalikan saja berapa biaya SPP variabel per SKS yang teman-teman biasanya bayarkan di UAJY. Ya, Bu, saya harus bayar di Delasal? Enggak, ya karena kerjasama. Ya, tapi ya kan teman-teman kadang punya mimpi ya. Saya itu kepingin kuliah di, terutama untuk tujuan ya, katakanlah di Boston University di Amerika. Ternyata institusi ini tidak bekerja sama dengan UAJY. Boleh nggak Bu exchange? Boleh, tapi ya Anda harus membayar SKS variabel di UAJY dan harus membayar tuition free yang ada di Boston University. Ya, ini untuk kondisi di mana institusinya belum kerjasama. Jadi saran saya, peluang kerjasama di UAJY itu lumayan banyak teman-teman. Jadi silakan manfaat jejaring ini untuk melakukan kegiatan student exchange supaya bayarnya itu secara lokal tadi di UAJY, tapi pengalamannya dilakukan secara global. Ini keren banget nih, hemat ya. Nah, kemudian apa yang menjadi langkah-langkah yang perlu teman-teman persiapkan? Ya, biasanya student exchange ini tidak bisa dilakukan secara instan. 1 bulan sebelumnya teman-teman persiapan itu nggak bisa. Maka silakan teman-teman mempersiapkan diri paling tidak 6 sampai 1 tahun sebelumnya. Ya, ketika Anda memilih host university. Saya nggak tahu ya, kadang kalau teman-teman mahasiswa itu ditanya, kalian kalau exchange itu pilih negaranya dulu atau pilih perguruan tingginya dulu? Ya, rata-rata menjawab negaranya dulu, Bu. Ya, negara mana yang kamu pilih? Nggak tahu ya, generasi Anda itu generasi yang K-popers gitu ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, rata-rata mayoritas itu memilihnya Korea. Oke, nggak ada masalah ya dengan pilihan negaranya, tapi di sana itu benar-benar untuk studi, ya, bukan datang ke konsernya BTS, ya, jadi ARMY, yang mentang-mentang Anda ARMY bukan seperti itu, gitu ya, tapi Anda benar-benar untuk studi. Nonton konser itu bonus, ya. Maka teman-teman bisa, nggak apa-apa sih lihat perguruan tingginya dulu atau negaranya dulu, nggak apa-apa, ya. Tapi saran saya 6 bulan sebelumnya teman-teman sudah harus prepare betul, ya. Contoh ya. Exchange-nya itu di semester depan, ya, mulainya Agustus, host university-nya ya, mereka open pendaftaran itu biasanya di bulan Maret, ya, jadi kira-kira berapa bulan sebelumnya itu kan lumayan panjang. Belum lagi nanti kalau ternyata diminta tes bahasa Inggris, berarti teman-teman harus punya sertifikat TOEFL terlebih dahulu. Dan ingat bahwa lembaga penyelenggara untuk tes bahasa Inggris itu tidak setiap waktu mereka buka. Ya, maka saran saya mendingan jauh-jauh hari teman-teman sudah punya mimpi. Ya. Kemudian saran saya ketika teman-teman memilih host university itu adalah yang sudah bekerja sama dengan UAJY. Ini sangat disarankan supaya apa? Tadi kaitannya dengan pembiayaan sebenarnya. Kemudian kalau teman-teman sudah punya tujuan, misalnya Handong Global University, buka websitenya. Cari tahu kapan mereka buka pendaftaran dan kapan registrasi itu ditutup. Syarat-syaratnya apa saja, mata kuliah yang ditawarkan itu apa saja. Cari semua jenis informasi ini. Kalau sudah ketemu dengan wakil dekan 3 masing-masing, biasanya sih universitas tujuan, host university itu minta surat rekomendasi dan ini bisa dari fakultas yang menerbitkan ya, entah itu dekan atau wakil dekan 3. Nah, nanti wakil dekan 3 itu akan melakukan koordinasi atau komunikasi dengan KKP, Kantor Kerjasama dan Promosi. Kenapa? Karena nanti masih ada formulir yang teman-teman isi, ya, terutama untuk outbound, ya, untuk keluar. Supaya apa? Nanti kalau ada persoalan-persoalan yang terjadi di sana, kita punya datanya. Ya, tadi Ardi sempat mention gitu ya, ada kakak angkatan Anda ya teman-teman yang tahun lalu itu sebenarnya exchange juga di Delasal. Tapi karena kebetulan exchange-nya itu ya pas di sananya sih nggak ada masalah, tapi awal-awal tahun kemarin ya, mungkin pertengahan ya, itu kan COVID-nya merebak gitu ya. Jadi mahasiswa ini sudah terlanjur ada di sana.
Ya, apa yang dilakukan? Kami memantau betul, KKP juga memantau betul. Ya, maka harus mengisi formulir supaya apa? Terdokumentasi datanya. Kemudian, ya, Anda harus tahu ya, kaprodinya siapa di masing-masing program studi. Karena prodinya pasti kaprodinya beda-beda. Ya, orangnya personnya beda-beda. Ya. Nanti silakan Anda kontak ke kaprodi bahwa daftar mata kuliah yang ditawarkan di host university. Ya, kalau Anda berasal dari prodi ilmu komunikasi misalnya, langsung ketemu dengan Pak Rangga email ya, bisa. Pak Rangga, saya mau exchange nih ke Handong Global University. Saya sudah dapat mata kuliahnya, ya listnya dan deskripsinya. Jangan hanya list, ya. Karena bisa jadi nama yang ada di mana namanya perguruan tinggi mitra, ya itu beda dengan yang ada di kurikulum prodi ilmu komunikasi. Tetapi setelah dilihat dari deskripsinya itu ternyata sama dan bisa diakukan. Ya, maka saran saya silahkan ketemu dengan kaprodi masing-masing. Kalau di sini ada teman-teman dari manajemen mungkin bisa ketemu dengan Bu Deborah, ya. Bawa list mata kuliah dan deskripsinya. Bu, saya mau exchange semester depan, kira-kira mata kuliah apa saja yang bisa saya ambil? Ya, karena nanti dari host university itu pasti akan minta yang namanya learning agreement, perjanjian untuk belajar. Anda mau ngambil, biasanya KRS ya, kalau di sini namanya KRS. Ya, list mata kuliah yang akan diambil itu apa aja. Ya, kemudian nanti Anda tetap melakukan KRS sesuai dengan kurikulum masing-masing prodi. Ya, ini contoh ya. Saya semester depan itu mengambil nama mata kuliah komunikasi bisnis masyarakat untuk prodi ilmu komunikasi. Saya mau melakukan exchange nih di Handong Global University. Ternyata di sana ada nama mata kuliah community development yang ternyata deskripsi mata kuliahnya itu sama, sekalipun nama mata kuliahnya itu berbeda. Ya, ini contoh. Tetapi yang bisa menentukan itu bukan saya atau di masing-masing wadek 3. Di masing-masing fakultas ya, tetapi yang bisa menentukan ini adalah prodi. Jadi, Anda harus tahu ya, kaprodi Anda siapa, sehingga nanti Anda bisa langsung diskusi dengan kaprodi. Nah, ini beberapa list ya, ini saya stop share dulu. Saya akan buka, contoh. Apakah ini muncul teman-teman? Muncul ya? Muncul, Bu. Oke, ini salah satu contoh gitu ya. Under Akuka, ya. Akuka itu perguruan tinggi Kristen ya, Katolik yang ada di Asia. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman itu plan, saya kepengen kuliahnya di Korea, tapi saya nggak tahu perguruan tinggi mitranya itu siapa saja, ya. Coba Anda lihat di sini, ya. Ini ada. Oh ternyata ada Songsil, ya, University. Ada Handong Global University. Biasanya sih kalau teman-teman dari prodi ilmu komunikasi sih milihnya Handong Global University, ya. Kalau sudah, Anda bisa klik. Ya nanti silahkan klik sendiri-sendiri ya. Di situ banyak sekali informasinya. Ada nggak ya program studi yang menjadi tujuan saya? Saya berasal dari FTB gitu ya, biologi. Tapi ternyata di Handong Global University nggak ada biologi. Tapi adanya fakultas atau program studi apa namanya? Saya nggak hafal gitu ya untuk biologi ya. Mikroba misalnya saya nggak tahu. Ya, ternyata di sana ada dan secara mata kuliahnya ada. Berarti boleh nggak Bu? Boleh. Tentu saja ini diskusi dengan kaprodi. Bu, kalau saya sudah milih di perguruan tinggi ini, berarti saya untuk bayar SPP-nya di mana? Jelas di sini, ya di Atmajaya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Atau ini kalau bukan under konsorsium ya, ini kan Akuka, asosiasi. Anda bisa buka di webnya UAJY, walaupun ini update-nya sampai 2015 ya, tentu saja ini banyak update kerjasama yang baru. Oh berarti saya bisa ya Bu KKL, bisa ya Bu exchange di University Catholic de Lille di Prancis, ya karena kita punya kerjasama, kan tidak di bawah Akuka Bu ya, ngecek juga, tanya ke wadek 3. Bu Shirley ini benar nggak ya kalau de Lille itu bisa untuk exchange misalnya, saya pasti akan membuka lagi dokumen kerjasama, ya, karena bisa jadi kerjasama ini bukan dalam hal student exchange, tapi dalam hal penelitian,
Otomatis teman-teman nggak bisa exchange ke sana dong. Ya, maka untuk memastikan negara-negara di mana saja dan perguruan tingginya mana saja, silakan Anda ketemu dengan wakil dekan 3 masing-masing. Ya. Kemudian ini juga bisa asosiasi. Ya, kita sekarang ada di Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Jadi ada Unpar, kemudian ada Unika Sugio Pranoto, Unika Atma Jaya Jakarta, itu ada di Aptik. Kalau nanti dibuka penawaran student exchange, teman-teman bisa join. Atau bisa juga di ASEAKU. Cuman ASEAKU ini websitenya agak trouble, jadi belum bisa diakses secara maksimal gitu ya. Maka alternatifnya teman-teman bisa membuka dari AKUKA kalau untuk di luar negeri. Begitu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri gitu ya untuk detailnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah ini contoh-contohnya tadi ya. Misalnya teman-teman mau melakukan exchange tadi under Aptik atau Nuni ya. Sekarang ini yang banyak dibuka peluangnya adalah yang Nuni misalnya. Ada Universitas Andalas. Oh, saya kepengen belajar nih dari Universitas Andalas di Padang. Boleh, sepanjang mata kuliah yang ditawarkan ada. Ya, ini contoh-contoh saja teman-teman. Nah, yang bisa saya sampaikan peluangnya cukup besar. Bulan ini, dan Mei ini sedang dibuka yang namanya hibah, International Credit Transfer, yang pendanaannya itu dari Dikti. Ya, pelaksanaan student exchange-nya itu semester depan dan dilakukan secara online. Bu, kalau saya mau ke Korea nih Bu, Handong Global University, bisa nggak Bu? Dua hal yang perlu Anda pastikan. Ya, yang pertama, apakah mereka itu membuka kegiatan exchange secara online? Karena hibah dari Dikti ini tidak mempersilahkan ya mahasiswa mengikutinya secara offline. Ya, jadi dipastikan dulu. Kemudian yang kedua, cek deadline untuk pendaftarannya. Karena rata-rata sekarang sudah ditutup dan yang masih terbuka, ini biasanya perguruan tinggi dari Taiwan. Taiwan itu sudah pasti online. Kenapa? Karena kebijakan di Taiwan itu mensyaratkan bahwa kegiatan akademik masih dilakukan secara online. Ya. Kemudian ini yang besok akan di-launching teman-teman. Ada yang namanya hibah Indonesia International Student Mobility Awards. Jadi, kalau yang tadi hibah ICT itu dilakukan secara online, untuk yang ini, yang ISMA ini akan dilakukan secara luring. Yang kerjasamanya itu sudah ditentukan oleh Dikti. Ada 300 perguruan tinggi yang menjadi mitra. Ya, besok akan launching, kalau teman-teman mau sambil mengecek, itu silahkan bisa mengikuti via live streaming di YouTube. Ya, karena nanti akan dibuka oleh Mas Menteri. Ya. Ada kuotanya, kalau enggak salah, saya agak lupa ya, kuotanya berapa, sempat dimention pada saat sosialisasi di awal, saya lupa 1.000 atau 3.000 mahasiswa kalau tidak salah seluruh Indonesia yang berhak untuk mendapatkan ini. Ya. Kemudian ini ada juga peluang beasiswa Erasmus Plus. Ya, sampai dengan 2023 kita punya kerjasama sehingga ini nanti teman-teman yang dari Prodi Ilmu Komunikasi bisa memanfaatkan. Kemudian tahun lalu ada konsorsium Nuni dan juga Aptik, ada juga Permata Sakti ya. Itu konsorsium asosiasi di mana mahasiswa bisa mengikuti student exchange secara online di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Saya kepengen belajar tentang jurnalisme di Universitas Parahyangan. Kalau mereka membuka kelas, silakan teman-teman bisa ikut. Ya, kalau ini pendaftarannya biasanya masih sekitar Juni-Juli ya teman-teman. Ini bisa disimak di biasanya KKP yang akan menginformasikan ini, karena untuk konsorsium, terutama jaringan kerjasama di Indonesia, Nuni Aptik ini biasanya dikoordinir oleh universitas. Begitu. Tapi tetap nanti diskusi untuk mata kuliah yang bisa dikonversi itu dengan prodi. Begitu, Kaprodi ya. Jelas yang dipersiapkan bahasa Inggris ya, kalau Anda mau go internasional, keberanian karena Anda harus belajar sendiri ya. Kalau anak kecil itu bahasanya itu disapih gitu ya. Karena sudah dewasa ya harus
berani untuk belajar yang baru. Kemudian jelas izin orang tua, apalagi untuk yang go internasional. Ya, kondisi finansial harus disiapkan. Jadi kalau Anda tidak memiliki banyak dana untuk mengikuti kegiatan ini, Anda bisa mencari skema beasiswa. Dan juga tadi kondisi kesehatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi ya untuk bisa menjawab, mungkin teman-teman punya kegalauan atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Begitu, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Virgi. Oke, terima kasih banyak Bu Shirley untuk pemaparan materinya. Nah, dari pemaparan materi Bu Shirley tadi kita tuh tahu kalau sebenarnya kampus tuh mendukung kita, bahkan pemerintah tuh mendukung mahasiswa di Indonesia tuh untuk melakukan pertukaran pelajar. Supaya apa? Supaya pengalaman kita tuh lebih banyak. Seperti juga tadi yang dikatakan oleh Kak Ardi ya, bahwa pengalaman itu tuh sangat penting dibanding dengan, maksudnya kita cuma punya pengetahuan tapi nggak ada terjun langsung ke lapangan. Itu kan kayak apa ya, kurang aja gitu. Dan juga untuk teman-teman aku mau ingetin kembali, kalau mau bertanya boleh banget langsung tulis di kolom komentar ya, kolom komentar, kolom chat, dan juga nanti bisa raise hand. Nanti akan ada 5 pertanyaan terpilih yang akan mendapatkan total uang 250.000. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, aku mau tanya dulu dong ke Kak Ardi nih. Kak Ardi, ngomongin soal ini nih, pengalaman internasional ya. Kak Ardi kan pasti kalau kita masuk tuh harus ada berkas-berkas yang kita siapin gitu. Kadang ada essay, kadang juga ada TOEFL dan sebagainya. Nah, untuk persiapan essay sendiri tuh, Kak Ardi ada nggak tips and trick supaya teman-teman yang pengen ikut student exchange bisa menulis essay dan siapa tahu nih bisa masuk dan lolos? Oke, untuk tips nulis essay, saya masih pakai ini ya, apa yang diajarkan pas kuliah dulu. Sistemnya itu AREL, argumen, kamu punya argumen, terus reason, kenapa kamu berargumen seperti itu, terus evidence, buktinya, dan lalu literaturnya. Jadi contohnya nih, saya ingin kuliah di De La Salle University das Marinas, alasannya kenapa? Kan ada reasonnya. Nah, kamu kembangin aja itu reasonnya. Terus kamu kasih evidence-nya. Ini nih dari 10 anak-anak yang kuliah di De La Salle University, berapa orang yang sudah seperti ini, seperti itu. Jadi biasanya saya kalau tulis essay itu pakai sistem AREL sih, sesuai yang diajarin di kuliah dulu. Itu memang benar-benar kepake sih. Terus untuk ke luar negeri biasanya berkas-berkas yang saya harus lampirkan itu biasanya CV. Itu CV pasti, di mana-mana pasti CV kita diminta. Yang kedua, motivation letter. Itu motivation letter, kenapa kita mau mengikuti kegiatan itu. Dan isinya itu, ya tadi bisa menggunakan AREL juga sih, motivasi kita kenapa, alasannya kenapa, kita kasih bukti-bukti, dan juga dari literatur mungkin. Lalu biasanya, seperti tadi dikatakan Mbak Shirley, mungkin sertifikat-sertifikat kita seperti TOEFL, IELTS itu merupakan sertifikat yang bisa mendukung kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Itu aja sih 3 yang penting. Pokoknya berkas aman, semoga bisa masuk juga ya untuk student exchange ya, begitu ya Kak ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Florentina Evi. Pertanyaannya diajukan untuk Bu Shirley dan juga Kak Ardi. Halo, perkenalkan saya Florentina Evi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Pertanyaannya, bagaimana jika exchange-nya dilakukan pada semester 7? Dan untuk magangnya kayak gimana ya, Bu? Lalu untuk pertanyaan Kak Ardi, tips and trick supaya bisa magang di KBRI kayak gimana tuh, Kak? Terima kasih. Saya dulu atau Ardi dulu? Iya, ini panggilannya siapa? Evi ya. Yeah. Jadi memang exchange itu kan amannya memang dilaksanakan pada saat teman-teman bisa juga sih ikut pada saat mata kuliahnya udah habis gitu ya untuk teori gitu ya. Jadi dilakukan bersamaan dengan magang misalnya. Sebenarnya nggak ada masalah juga gitu ya, sepanjang teman-teman pun itu juga bisa mengikuti. Tapi memang beberapa beberapa kali gitu ya teman-teman ketika exchange itu memang full concernnya ke exchange gitu ya. Jadi
magangnya itu tidak dilakukan secara bersamaan pada saat exchange ya. Maka bisa juga magangnya itu mundur. Kan kalau secara kurikulum gitu ya, magang itu bisa bareng dengan skripsi ya. Jadi nggak ada masalah ketika semester 7 Evi itu kepengennya exchange dulu full karena saya kepengen dapat nih entah itu academic experience-nya dan juga concern ke cultural experience-nya, saya mau fokus di situ. Sedangkan KKL-nya saya mau mundurkan nih di semester yang berikutnya bersamaan dengan skripsi. Itu pun juga nggak ada masalah. Begitu, Evi. Semoga menjawab. Ya, Selanjutnya dari Kak Ardi mungkin. Ya, mungkin mau nambah aja. Sebenarnya kalau contohnya memang pengen magang, ini juga bisa dilakukan sembari exchange karena justru kita bisa mengambil pengalaman magang di luar negeri gitu loh. Seperti tahun saya ada dia lagi skripsi sambil ngambil magang. Kak Matilda namanya di prodi sosiologi. Dia sekalian magang di satu panti asuhan namanya Bahai Pakasa yang ada di Delasal. Jadi selama mata kuliahnya tidak terganggu, ya kenapa enggak? Jadi bisa diambil juga magangnya. Yang penting ingat tujuan awalnya sih, mata kuliahnya jangan sampai ngulang juga nanti ketika kembali ke Atmajaya. Nah, untuk magang di KBRI Thailand, seperti saya katakan tadi, memang kita harus menyertakan surat-surat berkas-berkas yang dari kampus, salah satunya surat dari dosen pembimbing, apakah kita boleh magang di sana. Terus tentunya CV. Nah, tadi seperti saya katakan, ketika kita sudah banyak pengalaman nih, maka kita akan menjadi salah satu yang akan dipertimbangkan nanti ketika sudah mau apply magang, mau apply kerjasama, motivation letter, nanti kita kirim ke email dari KBRI-nya masing-masing. Nanti tinggal tunggu panggilannya aja. Oke, terima kasih Kak Ardi. Yang penting adalah kita harus planning dulu ya, supaya kan 4 tahun itu bisa kita terlaksana dengan baik kuliah. Karena kalau udah lebih dari 4 tahun, ketika kita masuk ke dunia kerja pun, orang akan mempertimbangkan kita, kok lama banget kuliahnya gitu kan. Jadi benar-benar kalau teman-teman ingin melakukan student exchange, benar-benar di planning tuh, dari mau ngapain aja di sana, mungkin mau sekalian magang, atau apapun di sana. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Denis, Adrianus Denis. Halo Kak Ardi Lase, saya Denis mau bertanya, dari sekian banyak pengalaman ke luar negeri, bagaimana cara Kak Ardi beradaptasi dengan lingkungan di luar negeri? Lalu punya nggak nih tips buat beradaptasi di sana? Terima kasih. Tips beradaptasi sih menurut saya cari teman sebanyak-banyaknya ya, karena contohnya kita di sana nggak tahu nih bahasanya apa, otomatis kita punya teman yang mau membantu kan menjelaskan baik itu bahasa maupun bagaimana dengan kebudayaan di sana. Jadi relasi sih nomor satu. Jadi ketika kita sudah punya banyak relasi di sana, nanti kita bisa belajar dari mereka dan bisa beradaptasi sekaligus. Oke, ini juga sebenarnya nyambung juga dengan pertanyaan Laura Olivia ya, yang nanyain gimana sih kalau misalnya Kak Ardi menghadapi culture shock di sana. Dan juga nih ada pertanyaan tambahan, untuk mendapatkan prospek kerja yang meyakinkan, hal apa sih yang mendorong Kakak untuk mengikuti student exchange? Selain untuk mendapatkan prospek kerja. Yang kedua gimana pertanyaannya? Selain untuk mendapatkan prospek kerja nih, kan tadi katanya kalau ikut pertukaran pelajar, HRD itu akan melihat kita lebih banyak punya pengalaman internasional nih. Nah, ada apa aja sih yang mendorong Kakak selain itu untuk melakukan student exchange? Yang pertama, awalnya nih, kan tadi saya sudah cerita nih, awalnya itu saya pengen saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Nah, pas masuk Atmajaya, salah satu UKM yang paling sering ke luar negeri itu PSM. Nah, saya apply PSM dan akhirnya tidak lolos. Ya, jadi harapan itu pudar ya, nggak bisa ke luar negeri nih. Tapi saya pengen ke luar negeri tapi nggak mau ngeluarin duit banyak gitu loh. Jadi cara yang lain adalah dengan mencari program-program yang memang dibantu beberapa instansi terkait sehingga uang saya tidak keluar banyak, tapi bisa ke luar negeri gitu loh. Karena sebelum saya kuliah pun saya nggak pengen ke luar negeri seperti itu. Nah, hal apa sebenarnya nggak ada hal lain sih selain karena saya dari awal sudah menargetkan, oke nanti selesai saya lulus saya pengen kerja, saya harus cari pengalaman ini, tapi saya harus enjoy juga dengan pengalaman saya. Jadi exchange itu kan tadi kata Bu Sherly ada bonusnya apa, jalan-jalan lah, kenal banyak orang lah. Nah itu menurut saya bonus sih, karena untuk mencapai impian saya punya dikasih bonus gitu seperti jalan-jalan ke sana ke sini seperti itu.
Oke, jadi emang dari awal sebelum masuk kuliah pun emang udah punya mimpi ya, dan akhirnya tercapai. Wow, keren banget. Nah, Bu Shirley, selanjutnya ini mungkin teman-teman juga pada kepo nih. Untuk masalah tes TOEFL, nah itu kita bagusnya tes di mana sih dan berapa biayanya supaya kita bisa mempersiapkan TOEFL itu untuk persyaratan sebagai student actions? Ya, kalau tes TOEFL itu di semua lembaga sebenarnya bisa ya, yang benar-benar bisa diakui. Atau kalau paling mudah ya teman-teman bisa tes di Atma Jaya, ya, yang memang kita menyediakan fasilitas untuk melakukan tes bahasa Inggris. Cuman hati-hati ya teman-teman karena ada beberapa paket yang ternyata tidak mengeluarkan sertifikat. Biasanya istilah yang dipakai itu entah itu trial atau preparation. Jadi sebenarnya hanya untuk ngetes kita di awal. Kalau tidak salah teman-teman HMPS.com ya itu kan biasanya memberikan semacam pelatihan atau mungkin di prokernya ya, atau mungkin tes bahasa Inggris. Nah ini biasanya hanya untuk memprediksi saja kira-kira TOEFL kita itu skornya berapa ya. Maka saran saya pilihlah yang benar-benar bisa mengeluarkan sertifikat dan bukan preparation. Biasanya kalau preparation atau trial itu harganya jauh lebih murah. Kenapa ya? Karena hanya menyediakan tes saja tanpa mengeluarkan sertifikat. Begitu. Nah, range biayanya berapa? Ini tergantung ya. Tergantung satu lembaga yang menyediakan, kemudian paket mana yang teman-teman bisa ikuti gitu ya. Ada yang murah, meriah gitu ya, bisa di range harga 500.000 itu sudah ada juga yang lebih dari 500.000 gitu ya, sampai dengan 1,5 juta itu juga ada. Jadi tergantung teman-teman harus memantau terlebih dahulu dan memilih dengan betul paketnya apa dan kemudian lembaga penyelenggaranya itu siapa. Begitu. Jangan menggunakan jasa yang dalam tanda kutip jasa hitam gitu ya, artinya lembaganya tidak bisa diakui gitu ya. Maka ketika teman-teman googling cari dengan seksama gitu ya, dibandingkan. Biasanya si Atma Jaya bisa, atau LT itu juga bisa, atau yang mau benar-benar les sampai di mulai dari persiapan itu juga ada ya. Jadi memang benar-benar teman-teman butuhnya yang mana nih, yang ada lesnya di awal memang betul-betul dibekali atau langsung tes aja itu, dan berbagai variasi harga yang diselenggara dari institusi penyelenggara. Begitu Virgi dan teman-teman. Oke, terima kasih Bu. Mungkin teman-teman yang lain kalau masih ada pertanyaan boleh banget untuk raise hand ya. Nanti bisa diskusi langsung dengan Kak Ardi dan juga Bu Shirley. Tapi sebelumnya aku juga pengen ingetin nih buat teman-teman jangan lupa untuk absen ya. Absennya linknya sudah ada di kolom chat. Kalau nggak absen nanti sertifikatnya nggak keluar. Jadi mohon diperhatikan untuk absennya. Selanjutnya aku pengen kepoin lagi untuk Kak Ardi nih. Kak Ardi ketika melakukan student exchange yang pertama, itu kan pasti ada rasa, wah seru banget gitu kan, dan ada nantinya hal-hal lain yang datang, misalnya kayak tawaran untuk melakukan student exchange lagi. Nah, pertimbangan Kak Ardi untuk memilih tempat student exchange tuh kayak gimana? Atau kegiatan internasional deh gitu. Pertimbangannya apa aja nih? Kalau saya sih pertimbangannya itu nggak ada ya. Jadi kayak apa yang ditawarkan ke saya apply semua. Karena belum tentu juga kan lolos seleksi tersebut atau enggak. Jadi ada banyak nih penawaran-penawaran. Oh, ada kegiatan nih di Thailand, ada kegiatan nih di Nepal. Ya udah saya apply aja. Jadi nanti mana yang lolos, ya udah diikuti. Nah, pertimbangannya tadi seperti institusinya berapa, ngasih biaya atau anggarannya berapa. Jadi semakin sedikit uang saya keluar, ya semakin saya memilih program itu. Dan juga kalau bisa mempercepat mata kuliah juga ya, kan bisa transfer mata kuliah gitu. Iya. Bener-bener, karena kalau kita kayak sekarang nih mungkin mahasiswa semester 7 mikirnya, aduh pengen kuliah di luar negeri, tapi mengingat kalau ini terbatas banget untuk waktu kuliah di luar negeri gitu kan, takutnya malah jadi 5 tahun kuliahnya kan jadi nggak enak gitu. Nah, untuk selanjutnya nih ke Bu Shirley. Bu Shirley mau bertanya nih tentang misalnya ada kampus di luar negeri yang tidak bekerja sama dengan kampus UAJY. Apakah bisa terkait dengan transfer nilai? Karena kan percuma kan kalau misalnya kita kuliah di luar negeri tapi nilainya tuh nggak terhitung di UAJY gitu. Oke.
Bisa ya Virgia ya jawabannya, karena memang sepanjang mata kuliah yang ditawarkan dan deskripsinya itu mirip gitu ya, artinya ini nggak ada masalah juga gitu ya. Bahkan beberapa kali kita mendapatkan tawaran tentang summer course ya atau short course gitu ya, yang kegiatannya itu dilakukan kurang lebih 1 sampai 2 bulan saja, dan biasanya ini akan sangat banyak penawarannya itu di bulan Juli ya, pelaksanaannya di bulan Juli ya. Jadi teman-teman bisa, karena apa? Biasanya mereka betul-betul pihak penyelenggara akan benar-benar ngepres ya. Selama kurang lebih 1 atau 2 bulan ini teman-teman akan belajar misalnya satu mata kuliah yang full teman-teman bisa dapatkan di 2 bulan itu. Jadi ini bisa ya. Tapi jelas ini perlu diskusi dengan Kaprodi apakah nanti kira-kira bisa atau enggak. Karena biasanya terutama untuk yang summer course ini mereka pun juga menawarkan 3 paket gitu ya. Yang pertama pasti akan 2 paket. Yang pertama mata kuliah tentang budaya dan bahasa gitu ya. Misalnya saya mau ikut summer course di China misalnya, di universitas tertentu yang nggak kerjasama. Biasanya mereka akan memberikan training gitu ya dalam hal bahasa. Kemudian yang kedua mereka juga akan membuka biasanya 1 atau 2 mata kuliah yang akan diambil secara bersamaan. Itu Virgi. Biasanya banyak banget ini yang tidak kerjasama ya, tapi di short course ini bisa kita manfaatkan untuk konversi di mata kuliah kita. Gitu. Baik, asal kalau kita mau mencari informasi juga dan bertanya ke kampus ya Bu ya, kalau cuma diam-diam aja mengikuti student action, ya kita nggak akan tahu apakah bisa transfer nilai. Yes. Nah selanjutnya ini ada 2 penanya lagi dari Regan dan juga Florentina Evi. Nah biar ini lebih diskusi lebih intim, boleh dong Regan untuk on mic dan juga on cam, biar langsung diskusi dan bertanya langsung ke yang expert di bidangnya. Silakan Regan. Selamat sore Kak Ardi dan Bu Shirley. Ya, saya mau tanya Bu, ini yang tadi tuh misalkan biayanya kan sama ya. Kalau misalkan tadi kita exchange ke university host yang bekerja sama dengan Atma ya. Nah, itu biayanya sama untuk yang partial funded aja apa yang self funded juga sama gitu Bu? Oke. Jadi dalam hal ini mungkin lebih ke SKS-nya ya. Ya. Jadi kalau untuk teman-teman, sekalipun teman-teman dapat yang full funded atau partial funded atau pembiayaan apapun, SKS-nya tetap dibayarkan. Jadi semisalnya tadi ada penawaran dari Ilmenau full funded gitu ya. Di sananya itu semuanya free. Tapi tetap teman-teman punya kewajiban untuk membayar SKS, SPP variabel di sini, dan itu tidak dibiayai oleh Ilmenau. Jadi ini adalah biaya yang harus teman-teman keluarkan untuk membayar SKS seperti biasanya. Ya, jadi mau dimanapun, ya, mau pakai skenario apapun, itu sebenarnya pembayaran SPP-nya itu tetap sama di sini. Ya, kalau saya biaya SPP per SKS-nya misalnya, Pak variabel ya, itu 200.000 ya per SKS. Di sana saya ngambilnya 9 SKS. Berarti nanti di sini kamu juga bayarnya 9 SKS dikali 200.000 sesuai dengan biaya SKS yang berlaku di Atmajaya, bukan di perguruan tinggi tersebut. Begitu Regan. Bagaimana Regan, sudah menjawab? Sudah menjawab. Mantap. Habis ini ditunggu ya untuk konsul dengan Bu Shirley lagi terkait dengan student actions. Selanjutnya untuk Florentina Evi, boleh dong untuk on mic dan juga on cam dan bisa langsung bertanya nih ke narasumber. Oke, selamat sore Kak Ardi dan semuanya. Suaraku jelas ya? Oke, aku mau tanya sih tentang kayak kalau di luar negeri gitu, nanti cari tempat tinggal atau kosnya itu gimana? Apakah disediakan kayak list dari kampusnya gitu, atau mungkin kita harus cari sendiri yang dari yang murah atau gimana gitu? Makasih Kak Ardi. Ya. Kalau caseku ini ada untungnya sih kalau ada kerja sama kampus ya. Jadi kita tinggal koordinasi sendiri ke kampus kita, Pak, budget kami untuk cari kos itu segini. Nanti dari kampus kita koordinasi ke kampusnya mereka atau kampus host atau yang menyelenggarakan exchange program itu. Jadi nanti dari sana akan dicariin kos kita, sehingga kita kalau udah nyampai tinggal udah dapat kos. Ini kalau kalau yang kampusnya udah kerjasama, biasanya akan ada terus koordinasi antara kedua kampus nih. Nah tapi kalau yang nggak kerjasama,
Mungkin Mbak Shirley bisa jawab seperti apa? Ya, ini terkait dengan kos gitu ya. Jadi biasanya sih teman-teman mahasiswa itu yang aktif mencari sendiri gitu ya. Tetapi perguruan tinggi mitra host university itu biasanya membantu kita ya. Contoh kemarin pada saat ada mahasiswa yang akan melakukan student exchange semester depan di Ilmenau Jerman ya. Biasanya dari KKP-nya mereka International Office itu kemudian memberikan semacam rekomendasi list gitu ya, kira-kira nanti akan tinggal di mana. Nah, jangan khawatir juga untuk teman-teman yang mau exchange, host university itu juga pasti akan menyediakan yang namanya student buddies. Ya, student buddies itu apa? Teman-teman mahasiswa di sana, kalau tadi istilah yang Ardi pakai itu ambasador ya. Jadi ada mahasiswa yang menjadi buddies, ada yang menjadi ambasador di perguruan tinggi tersebut yang nanti akan membantu teman-teman apa ya istilahnya kalau ada yang mau ditanyakan masalah cari makan atau apapun ini nanti akan menjadi teman dekat teman-teman ya. Jadi nggak kemudian dilepas begitu saja, tetapi memang apa namanya ada pihak yang mendampingi dari sana. Termasuk itu tadi informasi mengenai tempat tinggal. Di mana yang paling dekat atau yang paling jauh? Jangan di sini nih karena ini nanti akan jauh dengan apa namanya akses transportasi misalnya seperti itu. Dan biayanya tetap ini ditanggung sendiri gitu ya. Kalau yang tadi ikut skemanya Akuka yang student mobility scheme gitu ya, mereka juga menanggung living cost termasuk kos-kosan gitu ya. Jadi apa namanya kalau kamu dapat beasiswa itu jelas nanti untuk kos pun akan ditanggung oleh mereka. Itu namanya yang partial funded itu ya. Sedangkan hal-hal yang lainnya teman-teman perlu menanggung sendiri untuk biayanya. Begitu. Oke, bagaimana Evi? Udah jelas banget, makasih Bu Shirley sama Kak Ardi. Terima kasih Oke, kembali. semoga jawaban dari kedua narasumber juga menjawab pertanyaan dari teman-teman lainnya ya. Dan harapannya semoga webinar sore hari ini tuh benar-benar bisa membawa teman-teman untuk mempersiapkan student action lebih dalam lagi. Karena seperti kata Bu Shirley tadi, persiapan itu kurang lebih harus 6 hingga 1 tahun, 6 bulan hingga 1 tahun, supaya kita benar-benar bisa memplanning seperti yang Kak Ardi juga ya, memplanning dengan bagaimana perkuliahan, tempat tinggal, dan juga lain sebagainya. Nah, masih ada nggak nih teman-teman yang pengen bertanya lagi dengan Bu Shirley dan juga Kak Ardi? Boleh banget ya langsung raise hand, karena mungkin masih ada yang kayak kepo tentang apa gitu kan, atau masih pengen nanyain Kak Ardi gimana sih ngomong sama orang-orang di sana gitu kan, kalau bahasa Inggrisnya kurang misalnya. Ntar boleh tanya-tanya banget di sini ya, karena kita masih ada waktu sampai jam 5 sore. Nah, sambil menunggu pertanyaan teman-teman, aku pengen bertanya juga nih untuk Bu Shirley dan juga Kak Ardilase. Seberapa pentingkah pengalaman ini untuk dibawa pada dunia kerja? Mungkin dari Bu Shirley, mungkin dari apa ya, sebagai dosen gitu kan, melihat seberapa penting sih ini, apakah menjadi hal yang paling utama untuk dipertimbangkan, atau bagaimana nih tentang terkait dengan pengalaman belajar di luar negeri? Ya, kalau dari sisi biasanya sih kenapa exchange pasti itu prestis ya, lebih ke prestis sebenarnya. Oh, saya punya peluang ini, kemudian saya pernah belajar di situ, itu tentu saja prestis. Secara praktek dalam dunia kerja biasanya institusi organisasi itu juga menanyakan, kamu kemarin belajar tentang apa sih, kemana aja, dan ngapain, seperti itu. Nah, mungkin yang merasakan sendiri Kak Ardi gitu ya, karena yang pernah secara langsung terlibat gitu ya untuk kegiatan ini dan bagaimana pengguna kerja dalam hal ini institusi Kak Ardi kerja itu menilai ya pengalaman-pengalaman ini. Biasanya sih teman-teman juga akan apa namanya ditanyai gitu ya, kamu kemarin kuliahnya di mana, terutama untuk teman-teman yang S2 gitu ya, akan S2. S1-nya di mana, terus kamu punya pengalaman kemana aja nih, ini menjadi pengalaman berharga betul gitu ya, karena bisa jadi tidak hanya dari experience dari akademik ya, metode belajar yang ada di sana kayak gimana, tetapi juga dari sisi bahasa, orang-orang yang pernah exchange itu paling tidak justru diakui gitu ya, karena apa? Dalam hal bahasa mereka juga pasti punya pengalaman. Karena mau tidak mau harus nyemplung kan, harus belajar bahasa Inggris atau mungkin bahasa ibu dari negara tersebut. Gambarannya seperti itu, Virgi. Oke, kalau dari Kak Ardi sendiri nih,
Bagaimana? Kalau dari saya kemarin sempat karena ada workshop ini, saya sempat menanyakan nih ke beberapa HRD nih, apa aja sih yang diperhatikan ketika melamar di dunia kerja? Ya pasti pengalaman, karena pasarnya Indonesia itu masih melihat pengalaman. Apa-apa pengalaman. Orang yang pengalamannya 10 tahun kerja di suatu perusahaan, salary-nya akan lebih tinggi ketimbang orang yang S2. Karena memang pasarnya Indonesia masih berpaku ke pengalaman, berbeda dengan negara-negara lain. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang kita kumpulkan selama kuliah, itu kita bisa filter, karena nggak semua pengalaman yang kita kumpulkan itu juga bisa kita tawarkan ke HRD. Contohnya, pengalaman saya di Filipina belajar tentang broadcasting jurnalistik. Nah, contohnya ini saya mendaftar di suatu perusahaan marketing. Saya menjual pengalaman belajar broadcasting ini, tentunya nggak related dong. Jadi mungkin saya bisa kasih, saya belajar, saya ikut volunteer ini nih di luar negeri. Jadi kita bisa filter pengalaman-pengalaman ini. Jadi semakin banyak pengalaman yang kita dapat, itu kita tinggal filter nanti ketika perusahaan tujuan kita itu seperti apa. Jadi, perusahaan ini kerja di bagian ini. Jadi pengalaman yang saya jual ini, seperti itu. Dan seperti yang kayak saya katakan tadi, ada pengalaman yang memang nilai plus juga, seperti bagaimana kita tetap survive di negeri orang. Itu kita bisa jual juga sih ke HRD. Saya bisa survive nih di negeri orang, berarti mentalnya kuat, bla-bla-blanya kuat. Terus bagaimana kita bisa belajar, istilahnya kita bisa belajar bahasa orang dan mau belajar. Nah, itu mungkin bisa menjadi nilai plus ya nanti kalau ketika melamar kerja. Dan juga bisa jadi untuk ini ya, CV ya. Kita melamar kerja kan, di CV kan ditampilkan dengan orang melihat CV aja tuh kayak, wah orang ini bisa dipanggil untuk tahap selanjutnya untuk interview gitu ya. Betul. Oke, mungkin ini teman-teman udah nggak ada yang bertanya lagi, dan kalau misalnya nih ada teman-teman yang mungkin masih malu untuk bertanya di forum ini, boleh banget untuk menghubungi Kak Ardia tadi di Instagramnya, dan juga boleh menghubungi Bu Sherly lagi, atau yang udah kepengen banget nih habis ini, pengen student exchange nih, boleh banget langsung menghubungi Bu Sherly untuk diskusi lebih lanjut, bagaimana nih dari kampus untuk membantu teman-teman. Nah, rangkaian diskusi hari ini di webinar Get Ready for Student Exchange sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak untuk narasumber yang bersedia membagi pengalaman, dan juga terima kasih untuk peserta yang aktif bertanya dan juga memperlancar diskusi hari ini. Semoga webinar hari ini bisa mempersiapkan kita untuk mengikuti student exchange. Dan materi ini bisa membantu teman-teman supaya lebih prepare dan juga bisa memplanning hal-hal yang dibutuhkan supaya student exchange-nya bisa berjalan lancar. Nah, sebelum mengakhiri sesi diskusi hari ini, mungkin dari Bu Sherly dan juga Kak Ardi boleh memberikan closing statement untuk teman-teman semua. Dari Kak Ardi mungkin. Bu Sherly dulu deh. Bu Sherly dulu. Iya. Ya. Pesan saya gitu ya untuk teman-teman semua gitu yang hadir di sini, saya harapkan tidak hanya datang pada saat ini saja gitu ya untuk mencari informasi lebih lanjut, tetapi harapannya nanti ada action yang teman-teman bisa langsung praktek. Saya harus berani untuk mengikuti kegiatan student exchange ini, karena nggak ada ruginya teman-teman ikut student exchange ya, baik yang ada di dalam negeri ataupun luar negeri, karena ini akan memperkaya wawasan teman-teman, entah itu juga memperkuat networking juga gitu ya, yang nanti akan bermanfaat untuk kehidupan teman-teman mendatang. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya dari Kak Ardi. Saya ada satu ilustrasi. Sebuah panah tidak akan tertusuk di targetnya ketika dia tidak lepas dari panahannya. Jadi ketika kita sudah belajar nih, bahwa ketika kita keluar dari zona nyaman kita dan belajar, di sana kita bisa dapat mencapai sasaran kita, seperti itu. Jadi jangan takut untuk exchange, karena banyak orang-orang yang akan membantu, dari kampus pasti akan bantu, dari dosen-dosen pasti akan bantu terkait dengan apa kendala-kendala kita, baik itu berkomunikasi, pasti akan dibantu. Oke, yang penting berani mencoba dulu. Hal-hal lainnya pasti akan bisa terlaksana kalau kita berani mencoba terlebih dahulu. Nah, terima kasih untuk Bu Sherly dan juga Kak Ardi ya. Sebelum kita menutup sesi ini, kita akan melakukan dokumentasi dulu ya, supaya ada kenang-kenangan gitu kita sudah berdiskusi sore hari ini. Untuk teman-teman, boleh dong on cam-nya dulu ya, supaya kita bisa melakukan sesi dokumentasi ini dengan baik. Nanti akan ada tim dokumentasi mungkin yang
sekaligus menghitung ya, supaya bisa bagus hasilnya. Oke, sesi dokumentasi udah siap? Sudah. Oke, silakan Jose. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Nanti yang akan mendapatkan uang tunai akan dihubungi langsung oleh panitia. Dan jangan lupa untuk presensi ya, dan sertifikat akan turun ke teman-teman paling lambat 1 minggu setelah acara. Semoga webinar hari ini bisa membawa teman-teman untuk student exchange, dan aku pengen mengambil kutipan dari Kak Ardi nih. Sekali kamu jalan-jalan ke luar negeri, sekali kamu ke luar negeri, bukan jalan-jalan, kamu akan terus ke luar negeri. Nah, teman-teman harus mencoba dulu, baru teman-teman akan merasa, wow, ini seru ya, ini menambah pengalaman banget ya, supaya teman-teman bisa nantinya melakukan student exchange atau kegiatan internasional lainnya. Terima kasih, saya Berta Virginia selaku moderator, pamit undur diri, sampai bertemu di kegiatan webinar lainnya. Selamat sore. Terima kasih. Ibu Shirley dan juga Kak Ardi dan teman-teman. Sama-sama. Oke. Oke.